Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Habib Rizik Syihab. Di mana Habib Rizik Syihab ini di saat bulan suci Ramadan kemarin, dia membuat maklumat yang di dalam maklumat itu ada 8 pernyataan daripada Habib Rizik Syihab berserta dengan kelompoknya tentunya dalam hal ini, yakni para muhibbin. Ada 8 poin yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. 1. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Pernyataan yang pertama adalah bahwa Rizik Syihab menyatakan bahwa ada gerombolan monyet di 3 tahun terakhir ini yang mereka ini menghina dan memfitnah para habaib. 2. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah membuat satu tesis yang membatalkan daripada nasab Ba'alawi. Mereka ini tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Rizik Syihab sebagai begal nasab. 3. Saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. Persekusi, sweeping, pengusiran, perusakan terhadap makam-makam habaib. Maka ini merupakan sesuatu yang harus ditanggapi, harus segera ditindak tegas dalam pernyataan daripada Rizik Syihab. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada propaganda licik dan jahat yang mereka ini membelokkan sejarah Indonesia dengan menghilangkan jasa-jasa para habaib dan orang Arab atau klan Arab secara umum. Lalu yang kelima, 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. Habib Rizik Syihab menyatakan bahwa ada organisasi yang dibentuk, yang dibackingi oleh
para jenderal-jenderal monyet yang melakukan teror dan intimidasi terhadap para habaib. Lalu yang keenam adalah bahwa selama 3 tahun terakhir ini kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. Ada pernyataan bahwa pihak Ba'lawi atau pihak Habaib ini sudah mengadukan intimidasi, teror, persekusi, pengusiran dan lain sebagainya yang menimpa kepada Ba'lawi, kepada Mabes Polri, tetapi kemudian tidak ditanggapi. 7. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara, serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat. Maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror, serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Siap mengatakan bahwa gerombolan monyet, yakni tentunya adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga para jenderal di belakangnya, itu dianggap bahwa mereka tidak tersentuh hukum. Menurut Rizik Syihab, gerombolan monyet ini sudah menciptakan error, menciptakan keresahan dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap Ba'lawi atau para habaib. Dan yang ke-8 adalah bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Jadi apa yang dilakukan oleh gerombolan monyet ini dalam bahasa Rizik Syihab ini bahwa sudah melampaui batas. Nah, inilah 8 pernyataan yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Maka ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa maklumat ini memang muncul tidak sekonyong-konyong, tetapi maklumat ini muncul karena ada asbabnya, yang semua kita tahu bahwa asbabnya ini adalah masalah polemik nasab, yang kemudian titik daripada ledakan itu adalah pernyataan daripada Gus Fuad berkaitan dengan kalimat monyet terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Lalu yang kedua adalah bahwa Rizik Syihab dalam hal ini seolah-olah mendapatkan angin segar, seolah-olah dia mendapatkan dukungan secara moral, ada sebuah senjata untuk menikam atau untuk menusuk kembali daripada para kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara, para pejuang-pejuang Nusantara yang tergabung dalam PWI-LS, yang dianggap sebagai musuh bagi para habaib, terutama tentunya adalah kelompok dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini memang wakil di PWI Pusat mendampingi Gus Abbas, termasuk di dalamnya adalah Gus Fuad. Maka
bagi Rizik Syihab ini adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan untuk menyerang balik. Kita lihat bagaimana satu kesalahan, satu kata dibalas dengan berkali-kali kata yang sama untuk menghina. Jadi satu ucapan yang tidak disengaja kemudian dibalas dengan berkali-kali perkataan itu yang disematkan membabi buta. Seharusnya penyematan itu hanya kepada Gus Fuad saja, tetapi kemudian penyematan kata monyet itu dilontarkan ke sana kemari kepada orang-orang yang tidak sama sekali dia mengatakan kalimat itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa terlihatlah tampak bahwa Rizik Syihab ini sangat ketakutan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai imam besar kaum muslimin atau imam besar umat Islam itu akan hancur, akan lebur, akan binasa, sehingga dia all out mengeluarkan segenap kemampuannya untuk meyakinkan kepada penguasa agar menghancurkan, membubarkan daripada organisasi ini kalau kita lihat tidak pernah ada hal-hal yang seperti dituduhkan oleh Rizik Syihab. Pengusiran, sweeping, persekusi, apalagi kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan secara fisik. Itu hampir tidak ada. Dan ini sepertinya Rizik Syihab ini menganggap negara Indonesia ini dalam keadaan genting dengan adanya Neo PKI. Padahal kalau kita lihat PKI dengan Laskar Sabilillah, dengan perjuangan Wali Songo Indonesia itu jauh berbeda. Tidak ada persamaannya sama sekali, karena berbeda. Yang satu komunis, yang ini adalah berkaitan dengan agama. Tetapi kemudian disematkan dengan kalimat rasis dan fasis. Nah, ini kan hal-hal yang sangat tidak benar, penyematan kalimat rasis dan fasis kepada perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Nah, mudah-mudahan saja anak-anak bangsa kita, para kiai, para ulama, para pejuang Wali Songo, ya, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah tidak kemudian terpancing dan terprovokasi. Tetap tenang, tetap bersatu, tetap solid, percayakan kepada pemerintah, kepada aparat, karena kita yakin mereka pun tidak diam, mereka pun tentu melakukan penelitian dan pengamatan. Yang benar akan terlihat benar, yang salah akan terlihat salah. Jadi tetap tenang, jangan terprovokasi. Mari tetap bersatu padu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.